Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Hilal Abror dengan nomor induk mahasiswa F1D02310123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Langsung saja, yang pertama adalah pengertiannya. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya, ide, atau invensi yang dimilikinya. HKI mencakup berbagai bentuk, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Dengan memahami HKI, kita dapat melindungi dan memanfaatkan kreativitas serta inovasi yang kita miliki dengan lebih baik. Kemudian, yang selanjutnya adalah objek bidang HKI. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta sendiri melindungi karya seperti buku, lagu, film, dan seni. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Hak paten melindungi inovasi teknologi dan penemuan baru. Kemudian yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang sendiri melindungi identitas unik suatu produk atau jasa. Kemudian yang keempat ada rahasia dagang. Rahasia dagang di sini melindungi informasi rahasia yang berharga bagi bisnis. Kemudian yang kelima ada desain industri. Desain industri melindungi desain tampilan produk. Dan yang keenam adalah desain tata letak sirkuit terpadu, yang dimana ini melindungi desain tata letak rangkaian IC. Nah, itu dia objek bidang dalam HKI. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara hak cipta, paten, desain industri, dan merek, yang dimana perbedaannya dibagi berdasarkan 4 bagian, yaitu subjek, objek, cara mendapatkan perlindungan, dan lama perlindungannya. Mulai dari yang pertama adalah hak cipta, yang dimana subjeknya adalah penciptanya, kemudian objeknya adalah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan cara mendapatkan perlindungannya dengan cara deklaratif atau tanpa pendaftaran. Kemudian lama perlindungannya adalah 50 tahun setelah meninggal gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hak paten. Subjeknya itu adalah inventor, kemudian objeknya adalah invensi teknologi seperti proses dan alat. Kemudian cara mendapatkan perlindungannya dengan cara konstitutif atau pendaftaran. Kemudian lama perlindungannya adalah biasanya 20 tahun, sederhananya 10 tahun. Kemudian ada desain industri, yang dimana subjeknya adalah pendesain, kemudian objeknya adalah desain tampilan produk, kemudian cara mendapatkan perlindungannya yaitu dengan cara konstitutif atau dengan pendaftaran, kemudian lama perlindungannya selama 10 tahun. Kemudian merek, yang dimana ini subjeknya merupakan pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Kemudian objeknya adalah tanda atau simbol dagang dan jasa. Kemudian cara mendapat perlindungannya dengan cara konstitutif atau pendaftaran. Dan lama perlindungannya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa karya intelektual itu harus dilindungi. Yang pertama, karya intelektual merupakan hak-hak alami. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia mengungkapkan, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan untuk kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Kemudian yang kedua adalah perlindungan reputasi. Perlindungan karya intelektual merupakan wujud dari perlindungan reputasi perusahaan dari pihak lain yang menggunakan karya intelektual yang dimiliki secara tanpa hak izin. Kemudian yang ketiga adalah dorongan dan imbalan dari inovasi dan pencapaian dan penciptaan. HKI merupakan bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, itu dia alasan mengapa sih kita perlu melindungi karya intelektual. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengalihan hak cipta. Hak cipta sendiri dapat dialihkan dengan 4 cara. Dan hak cipta ini dapat dialihkan seluruhnya atau hanya sebagian saja. Yang pertama itu caranya melalui pewarisan. Kemudian yang kedua itu ada hibah, ketiga itu ada wasiat, dan yang keempat itu adalah perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana proses pendaftaran hak cipta. Hal pertama itu adalah dengan mengajukan permohonan ke Ditjen HKI. Kemudian pengajuan itu akan diperiksa dalam pemeriksaan formalitas. Apabila ia tidak memenuhi persyaratan, maka akan ada perbaikan permohonan. Kemudian apabila tidak diperbaiki, akan dianggap ditarik kembali. Kemudian apabila diperbaiki, maka akan dilaksanakan pemeriksaan lagi.
Jika sudah memenuhi syarat, maka akan ada surat pendaftaran ciptaan. Kemudian akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Nah, itu dia merupakan proses pendaftaran hak cipta. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih manfaat mengamankan HKI? Yang pertama adalah insentif berinovasi, yang dimana perlindungan HKI mendorong kreativitas dan penemuan baru. Kemudian yang kedua adalah nilai komersial. HKI dapat menjadi aset yang berharga dan dapat diperdagangkan. Kemudian yang ketiga adalah reputasi merek. Merek terdaftar dapat membangun identitas dan kepercayaan merek. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi sehat, yang dimana HKI dapat mencegah persaingan tidak sehat dan mendorong inovasi. Nah, itu dia manfaat dari mengamankan HKI. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggaran HKI atau pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Suatu karya cipta yang tidak dicantumkan nama penciptanya dalam suatu karya yang diumumkan atau diperbanyak, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut secara pidana. Nah, itu dia merupakan pengertian dari pelanggaran hak cipta. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, yakni memahami dan melindungi HKI sangat penting bagi individu maupun bisnis. HKI memberikan insentif untuk terus berinovasi, meningkatkan nilai komersial, membangun reputasi merek, dan menciptakan persaingan yang sehat. Dengan menghargai dan mengamankan HKI, kita dapat mendorong kreativitas dan kemajuan di berbagai bidang. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada contoh-contoh soal dalam video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.